Kisah Nabi Syuaib dan kaum Madian. Al-Quran menceritakan sejumlah riwayat musnahnya umat terdahulu akibat tak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengikuti petunjuk dari utusannya. Satu di antaranya ada kisah Nabi Syuaib alaihissalam yang ditugaskan kepada kaum Madian. Kabilah Madian berlokasi di wilayah Yordania dan dekat dengan Palestina. Didukung bukti bahwa makam Nabi Syuaib terletak di Yordania, tepatnya di kota Salt, berjarak 30 km dari kota Aman. Bangsa Madian menjalani kehidupan sejahtera berkat tanahnya yang subur dan aktivitas mereka di pasar untuk berdagang. Sayangnya penduduk Madian bukanlah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan penyembah berhala yang terbuat dari batu. Mereka menganggap bahwa berhala-berhala itulah yang memberi kehidupan dan berkah terhadap masyarakat dan desa mereka. Selain itu, mereka juga memiliki kebiasaan curang dalam perniagaan. Di antara mereka saling mengurangi timbangan bila melaksanakan transaksi jual-beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib yang pandai berkhutbah dan memiliki pendirian kuat, sehingga beliau mampu berbicara atas nama kebenaran dan keadilan. Beliau pun memulai misinya untuk menyeru kaum Madian kepada ketauhidan, menyembah Allah serta meninggalkan sesembahan berhala. Beliau juga menyampaikan untuk selalu bersikap amanah dalam bermasyarakat dan tidak mengurangi takaran maupun timbangan saat berdagang. Namun, ketika Nabi Syuaib berdakwah, banyak dari kabilah Madian yang mengecam juga mengganggunya. Mereka juga mengancam untuk membunuh Nabi Syuaib beserta sejumlah orang yang telah mengikutinya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Syuaib, kami tak paham akan kata-katamu. Kau adalah orang yang lemah. Jika kamu dan orang-orang itu bukan merupakan bagian dari suku ini, maka kami akan membunuh atau mengusir kalian dari Madian. Nabi Syuaib mengingatkan mereka bahwa murka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Wahai kaumku, berbuatlah sekehendak kalian. Aku juga akan berbuat sebagaimana keyakinanku. Seorang dari mereka berkata, engkau pembohong. Jika engkau memang benar, maka biarlah Tuhanmu menghukum kami. Nabi Syuaib menjawab, kalian akan mengetahui siapa yang sebenarnya berbohong. Setelah terus-menerus menyeru juga mengingatkan kaum Madian. Namun mereka tetap saja tak mau mendengarkan kata-kata Nabi Syuaib. Hingga suatu hari mereka mendatangi Nabi Syuaib dan mengatakan, kami akan mengusirmu dan para pengikutmu. Kemudian ia mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah tak tahan dengan perilaku kaumnya. Allah pun berfirman kepada Nabi Syuaib bahwa dia akan menurunkan azab kepada mereka. Dia juga memberitahu Nabi Syuaib akan menyelamatkan dia beserta para pengikutnya yang beriman. Tak lama, datanglah hari yang dijanjikan olehnya. Hari di mana Allah akan menghukum penduduk Madian yang enggan mengikuti utusannya. Saat matahari terbenam, dan hari menjadi gelap. Tiba-tiba tanah berguncang dengan hebat akibat gempa bumi dan diiringi dengan petir yang menyambar. Keadaan semakin mengerikan ketika semua rumah di Madian runtuh hingga membinasakan kaum Madian. Sesuai janjinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Syuaib bersama dengan kaum beriman dari azab tersebut.